Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang lagi berjuang di CPNS, terutama di tes SKB Formasi Guru IPA SMP. Hari ini aku akan membagikan FR langsung dari aku sendiri yang kemarin baru saja selesai tes SKB di hari kedua. By the way, aku ngambil guru IPA SMP di salah satu SMP di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan kemarin di hari kedua aku ikut tes di UPT BKN Jambi karena ngambil lokasi di Jambi. Dan ini kartu peserta SKB aku, CPNS 2019, nomor dan kakak ini udah dicap, dan kode peserta yang aku dapetin kemarin. Nah, di video ini aku akan jelasin semua materi yang masih aku ingat, yang kemarin udah aku kerjakan, akan aku jelasin. Mungkin akan bermanfaat buat teman-teman yang lagi berjuang, karena masih ada beberapa hari lagi kesempatan untuk belajar. Soal tentang kompetensi pedagogik yang pertama adalah tentang evaluasi. Nah, di soal tentang evaluasi ini, soalnya mungkin tipenya masih tipe rendah karena cuma ditanya pengertian apa itu evaluasi sumatif dan apa itu evaluasi formatif. Yang kedua tentang remedial dan pengayaan. Nah, soal tentang remedial dan pengayaan ini yang kemarin aku dapat, kalau yang remedial misalnya dilakukan tes terhadap 12 siswa, kemudian ada 2 orang yang tidak tuntas, apa yang dilakukan terhadap 2 orang tersebut. Nah, itu kalau yang remedialnya sedikit, lalu dianalisis. Nah, ada lagi soal tentang remedial, jika 70% siswa di kelas itu tidak bisa mencapai nilai ketuntasan minimum, apa yang harus dilakukan oleh guru? Apakah mengulang pembelajaran yang tidak tuntas saja, atau mengulang semuanya dari awal, atau bagaimana? Itu dianalisis. Kemudian di bagian pengayaan itu sama tipe soalnya seperti yang remedial tadi. Bagaimana jika yang pengayaan itu hanya 10 orang, soal jenis apa dan pembelajaran jenis apa yang harus diberikan oleh guru kepada 10 orang siswa yang pengayaan tersebut, karena lebih dominan yang remedial. Kemudian jenis materi seperti apa yang cocok diberikan kepada siswa yang bisa menyelesaikan soal berkemampuan tingkat tinggi atau HOTS, tapi dia tetap bisa melampaui KKM. Soal jenis apa, ataukah hanya pengetahuan saja, ataukah diberikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Soal-soal jenis seperti itu. Lalu yang selanjutnya tentang penyusunan silabus. Nah, ini diberikan komponen-komponen silabus, misalnya identitas sekolah, identitas guru, dan identitas kepala sekolah, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan lain sebagainya. Kemudian nanti disuruh memilih kira-kira yang wajib ada di silabus itu apa saja, dipilih nomor. Selanjutnya tentang penyusunan RPP. Sama seperti silabus, ditampilkan ada kurang lebih 10 nomor tentang kemungkinan komponen RPP. Ada identitas sekolah, materi, alokasi waktu, media pembelajaran, metode, dan sebagainya. Kemudian nanti ditanya nomor berapa saja komponen yang harus ada di RPP. Nanti optionnya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5 gitu. Lalu penyusunan RPP kaidahnya seperti apa? Apakah dia harus sederhana, berpusat pada siswa, lalu waktunya kapan penyusunan RPP itu dilakukan, ataukah di awal semester, terus RPP itu per satu pertemuan atau per minggu, lalu prota dan prosem masuk ke dalam waktu penyusunan RPP tadi, apakah menyesuaikan prota dan prosem, atau pembagian alokasi waktunya seperti apa. Selanjutnya tentang kaidah penulisan soal. Nah, kaidah penulisan soal ini aku dapat kurang lebih ada 2-3 nomor. Jenis soalnya itu nanti ditampilkan sebuah soal beserta optionnya. Nah, lalu yang ditanyakan di situ
apa yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal pada jenis soal yang ditampilkan tersebut. Nanti pilihan optionnya itu apakah karena ada option semua benar, jadi tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal, ataukah ada kalimat pada soal yang seharusnya tidak perlu ada. Jadi pilihan jawabannya itu seperti itu. Kemudian fungsi dari kisi-kisi soal dan tahapan penyusunan soal. Apakah harus kisi-kisi dulu ataukah indikator evaluasi dulu yang harus dikerjakan. Kemudian fungsi dari kisi-kisi evaluasi itu apa? Apa kaitannya dengan penyusunan naskah soal? Selanjutnya, analisis penyelesaian kasus oleh wali kelas. Kalau soal yang aku dapetin kemarin, jadi ditampilkan tabel nilai rapot seorang anak yang nilai mata pelajaran peminatannya itu di bawah KKM. Beberapa mata pelajaran di bawah KKM sehingga seharusnya siswa tersebut tidak naik kelas. Namun, siswa tersebut mempunyai nilai tambahan yang lain seperti dia memiliki sifat yang baik, sopan santun, kehadirannya memenuhi, lalu dia aktif di organisasi sekolah, kemudian berprestasi pada bidang ekstrakurikuler. Nah, apa yang dilakukan oleh wali kelas terhadap siswa tersebut? Pilihannya ada yang apakah tetap tidak naik kelas dengan memanggil orang tua lalu memberikan pengertian, ataukah gurunya tetap memperjuangkan naik kelas karena tingkah laku dan prestasi lain siswa tersebut, ataukah berkonsultasi, berdiskusi dengan guru mata pelajaran yang tidak tuntas tadi untuk berusaha mempertimbangkan nilai yang ada sesuai dengan sikap dan kemampuan siswa tersebut karena dianggap masih bisa diperbaiki pada tingkatan selanjutnya. Lalu standar profesional di bidang biologi, aku tidak terlalu ingat apa saja soalnya, cuman ini beberapa soal yang masih aku ingat sekali. Yang pertama itu tentang jaring-jaring makanan. Nah, nanti ditampilkan sebuah gambar di soal yang kemarin aku dapat, itu ditampilkan sebuah gambar tanaman padi, kemudian ada musang, ada belalang, ada tikus, ada ular, elang, dan sebagainya, jaring-jaring makanan. Kemudian yang ditanya musang itu tingkatannya yang keberapa, ataukah konsumen tingkat 2 ataukah konsumen tingkat 1 seperti itu. Lalu soal tentang genetika. Nah, genetika ini tidak diberikan angka, hanya diberikan sebuah narasi atau penjelasan bahwa ada tumbuhan F1 F2 hasil persilangan sesama F1. Hasilnya itu misalnya tumbuhan yang tahan kering dan buah manis. Kemudian nanti ada tumbuhan tidak tahan kering dan berbuah asam. Ada yang tahan kering berbuah asam, tidak tahan kering tapi berbuah manis. Nah, yang dengan parental heterozigot, parentalnya heterozigot. Kemudian nanti ada simbolnya T besar dan M besar. Yang dominan dan resesif juga diberitahu. Kemudian soalnya ditanyakan kira-kira parentalnya itu apa? Apakah T besar, T besar, M besar, M kecil, seperti itu. Lalu hormon reproduksi, ditampilkan sebuah diagram hormon reproduksi beserta keterangan. Nah, di line Z-nya itu di line X-nya itu adalah hari. Nah, di line Y-nya produktivitas hormonnya. Jadi garis hormonnya itu di mana dia meningkat, kemudian pada saat dia turun. Hormon reproduksi pada wanita. Jadi yang ditanya fase pelepasan folikel sel telur itu pada hari keberapa, dan optionnya itu hari ke-1 sampai hari ke-8, hari ke-8 sampai hari ke-13, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi penyakit berdasarkan ciri-ciri. Nah, tentang identifikasi penyakit aku dapat 3 soal. Yang pertama itu tentang
ada ciri-ciri orang yang mengalami pembekakan di daerah kaki, kemudian dia ada riwayat kolesterol dan darah tinggi. Nah, dia menderita penyakit apa? Kemudian di lambung, di ginjal, gangguan pada ginjal, ditemukan kristal-kristal pada urin, kira-kira itu dia terkena penyakit apa. Kemudian penyakit yang menyerang paru-paru di bagian alveolus, pilihannya itu bronkitis, asma, emfisema, pokoknya penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Lalu yang terakhir yang saya ingat tentang struktur tumbuhan. Nah, ditampilkan gambar tentang penampang melintang batang dikotil. Sangat jelas sekali gambarnya, ada kambium, kemudian xilem dan floemnya tampak jelas dan diberi nomor 1 sampai 5. Nah, pertanyaannya itu jaringan yang manakah yang terdapat sklerenkim, tilakoid dan satu lagi lupa. Jadi optionnya itu di jaringan yang mana? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, atau 5? Selanjutnya tentang fisika. Yang pertama saya dapat adalah tentang konversi suhu. Jadi pada soalnya diketahui sebuah benda dia mempunyai suhu 3 kali derajat Celcius Fahrenheit. Nah, yang ditanya berapa suhu sebenarnya dari benda tersebut. Lalu ada ditampilkan diagram gelombang, diagram dan tabel. Ditampilkan tabel dulu, nanti manakah diagram yang sesuai dengan tabel yang ditampilkan tersebut. Lalu perubahan fisika dan perubahan kimia itu soalnya satu tipe, ditampilkan beberapa jenis perubahan-perubahan fisika dan kimia itu random, nanti ditanya nomor yang mana yang merupakan perubahan fisika, soal selanjutnya nomor yang mana yang merupakan perubahan kimia. Yang selanjutnya ada lensa pada mikroskop, diketahui perbesaran lensa okulernya sekian, lensa objektifnya sekian, ditaruh dipakai untuk mengamati sebuah benda. Nah, dengan ukuran yang seperti itu, berapa kira-kira nanti perbesaran bendanya berapa kali? Ada 2 soal sejenis tentang lensa pada mikroskop. Lalu lensa cembung itu digambar diagram saja seperti ilustrasi dan ditanya jarak antara lensa dan benda. Kemudian ada juga diagram lensa okuler dan lensa objektif. Diketahui jarak bendanya, titik fokusnya, nanti ditanya jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu berapa sentimeter. Dan dari fisika yang terakhir saya ingat itu tentang arus listrik. Jadi ditampilkan sebuah gambar, ada saklarnya, kemudian ada jenis lampu. Jika saklar dinyalakan, lampu mana yang paling terang. Kemudian nanti ada rangkaian jenis seri. Setelah rangkaian jenis seri, diselipkan rangkaian paralel di titik A dan B. Ketika saklarnya disambungkan, apa yang terjadi dengan lampu? Apakah nanti sama terang? Apakah ada yang lebih terang? Ataukah lampu ABC hidup dan lampu D-nya akan mati? Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi profesional yang masuk ke soal-soal kimia. Yang pertama, zat aditif. Ada sekitar 2 soal tentang zat aditif. Jadi pada soalnya ditampilkan beberapa jenis zat kimia dan dicari manakah yang zat aditif, apakah nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu ada 2 jenis soal sejenis, tipe sejenis. Lalu tentang pengukuran pH juga ada reaksi kimia. Misalnya ada sebuah zat kimia yang direaksikan asam sulfat dengan natrium klorida. Nah, nanti campurannya itu jadi apa? Misalnya reaksi kimianya seperti apa. Lalu yang selanjutnya tentang larutan.
jenis-jenis larutan. Ditampilkan beberapa sampel, lalu nanti ditanya yang manakah yang termasuk campuran dari larutan. Seperti itu. Itu tadi beberapa soal dan beberapa mungkin kisi-kisi yang sesuai dengan apa yang aku dapetin kemarin waktu tes. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan berdoa. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.